Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Pada bacaan surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus yang ingin kita dalami dalam katekese ini. Saudara-saudara, roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Jadi, Santo Paulus atau Rasul Paulus menggambarkan bagaimana roh itu menyelidiki segala sesuatu. Bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Maka kita akan kembali kepada Allah. Yesus memberikan Roh Kudus kepada kita melalui perantaran para rasul. Berarti kita sebagai anak-anak surgawi itu harus melaksanakan kehendak dari Roh Allah. Bukan roh jahat, bukan roh nenek moyang, tetapi Roh Allah, Roh Kudus. Dan ini yang menjadi masalah ketika kita dalam bacaan-bacaan sebelumnya itu kritikan Yesus kepada banyak orang Israel itu, betullah kata Nabi Yesaya, orang ini hanya memuji Tuhan dengan bibirnya. Mengapa terjadi? Karena kita tidak melaksanakan kehendak Allah. Cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, dan cintailah sesamamu manusia seperti mencintai diri sendiri. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Jadi yang mengetahui diri kita adalah roh yang dianugerahkan kepada kita. Jadi yang mengetahui diri kita adalah roh kita sendiri. Kalau kita diberikan roh lalu kita tidak mengetahui diri kita, berarti kita sudah harus waspada. Kita tidak mengenali diri kita, berarti kita harus waspada dan berjaga-jaga. Jangan sampai kita dikuasai oleh roh jahat. Karena yang harus menguasai kita adalah Roh Kudus. Jika kita sudah melakukan tindakan-tindakan dosa, tindakan cemar, tindakan cabul, tindakan-tindakan jahat, berarti kita dikuasai oleh roh jahat. Bagaimana roh jahat itu bisa menguasai kita? Karena roh kita itu terkungkung. Roh kita itu harusnya dikuasai Roh Kudus. Roh Kudus tidak mau tinggal di dalam diri kita. Beberapa kali pertanyaan, bagaimana kita mengetahui Roh Kudus ada di dalam diri kita? Bagaimana kita tahu kalau kita berbuat jahat, lalu apakah itu Roh Kudus? Bukan, itu roh jahat. Dan memang roh jahat ini mempengaruhi diri kita. Kalau kita iri, dengki, dendam, berarti ada roh jahat di situ. Maka kita harus mengakui itu. Jadi supaya roh jahat itu tidak terus-terus merongrong kita, kita harus mengakui bahwa kita berdosa. Jadi seseorang yang sombong, seseorang yang memiliki pengaruh jahat itu, dia mulai dari yang hal-hal yang kecil. Malas. Nah, ini malas ini adalah sesuatu roh, roh kemalasan ini. Roh jahat yang membuat kita tidak mau berdoa. Yang kita mulai meninggalkan Allah. Yang membuat kita mulai membenci sesama. Nah, di situ kita sudah mengetahui bahwa roh yang menguasai diri kita itu adalah roh jahat. Tetapi kalau ada damai sejahtera, ada kebaikan dan kebenaran, kita melawan kejahatan. Nah, Roh Kuduslah yang menguasai diri kita. Jadi Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, mengapa terjadi pergulatan terus-menerus di dalam diri kita? Karena roh yang diberikan Allah kepada kita, roh manusia kita ini adalah berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Kita adalah makhluk rohani, maka manusia itu memiliki 3 unsur. Dia memiliki roh, badan, dan jiwa. Roh itu berasal dari Allah.
Kalau binatang ini hanya memiliki badan dan jiwa. Ya. Tumbuhan itu memiliki badan dan jiwa, walaupun ya tumbuhan itu tidak misalnya bisa menggunakan komunikasi bahasa-bahasa binatang. Nah, tapi kalau binatang itu memiliki yang namanya badan dan jiwa, dia tidak memiliki rohani, tidak memiliki roh. Dia diciptakan ya oleh Allah, kemudian diberikan jiwa. Ya udah, dia diberkati sekali untuk selama-lamanya. Tetapi manusia ya, dia memiliki badan dan jiwa dan sekaligus memiliki roh Allah. Roh yang berasal dari Allah, maka setitra dengan Allah. Tetapi yang dimaksud kita memiliki roh ini, artinya roh ini harus tetap dalam penyelenggaraan dan kekuasaan Allah. Kita diberikan kehendak bebas. Ya. Maka pada mulanya manusia itu adalah makhluk yang tahu siapakah Allah itu. Tetapi ketika dia berdosa, ya, dia tidak akan bisa melihat Allah kembali selama tidak ada yang menjadi perantaranya. Jadi hubungan mesra itu kembali ketika Yesus Kristus sebagai perantara itu. Makanya sering orang berkata, Yesus ini kan perantara. Iya. Kita tidak akan sampai ke hadirat Allah tanpa ada perantara. Kita tidak bisa langsung kepada Allah. Mesti ada perantara. Mengapa kita tidak bisa langsung kepada Allah? Karena kita berdosa. Mengapa kita berdosa? Karena kita meninggalkan Allah. Mengapa kita meninggalkan Allah? Karena dosa. Dosa itu ya menutup rahmat. Jadi penyelenggaraan ilahi kepada diri kita dimulai dari kita bisa mengenal diri kita. Maka apa yang dikatakan Rasul Paulus dalam surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus ini mengingatkan kembali, siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia. Jadi terkadang kita itu bisa mengetahui nasib orang lain. Padahal sebenarnya tidak ada yang mengetahui diri kita selain diri kita. Di muka bumi ini yang mengetahui diri kita ya diri kita. Yang mengetahui diri saya, saya. Pernahkah bapak-bapak berbicara dengan roh bapak-bapak? Nah, ini penting. Ya. Dan bagaimana kita bisa berbicara dengan roh kita? Ya. Dan ini bisa terjadi. Nah, bapak-bapak saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, demikian pula tiada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Ya jelas. Jadi tidak ada yang mengetahui Allah selain roh Allah. Roh Allah ya Roh Kudus. Roh Kudus ini memberikan rohnya kepada kita umat manusia supaya kita dibimbing, dituntun, dilindungi. Karena kita tahu bahwa kita adalah makhluk rohani. Tetapi ingat ya, roh kita sering terpengaruh oleh keadaan-keadaan situasi. Ya. Keadaan-keadaan situasi itu membuat kita terpengaruh. Dan pengaruh ini bisa membuat kita menjadi, ada pakar yang mengatakan adanya butterfly effect. Bapak-bapak paham enggak butterfly effect? Ya. Jadi butterfly effect itu adalah ya, sesuatu yang kecil itu jadi merugikan banyak orang. Kejahatan yang dibuat oleh kita itu bisa merugikan banyak orang. Merugikan siapa? Merugikan istri kita, anak kita, orang tua kita, saudara kita, saudari kita, tetangga kita, kenalan kita, kampung kita. Tetapi kita tidak sadar. Ya. Ini mohon maaf, di suatu daerah itu banyak maling motor misalnya. Ya, ketika membuat surat catatan kepolisian, kalau dulu kan surat kelakuan baik. Ini kampung ini nih. Oh, udah tanda merah nih, red zone. Di situ banyak maling motor.
Kemudian di satu kampung, kita sering mengecap juga, kampung itu tuh memang wajar, ya kan? Karena di kampung itu mungkin nakal-nakal. Kita memberikan label. Nah, sekarang kita, apakah kita sadar kita melakukan butterfly effect kepada orang-orang yang kita kasihi? Sadari itu Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Maka banyak yang tidak mau hadir di tempat ini bukan karena apa? Ya. Kelakuannya itu membuat butterfly effect. Awalnya kelakuan kita itu mungkin kita katakan kita melakukan tindakan ini karena terpaksa. Kita melakukan tindakan ini karena kita tidak makan. Kita melakukan tindakan ini karena kita terjepit. Kita melakukan tindakan ini karena kita harus memiliki keuntungan. Kita melakukan tindakan ini karena orang melakukan kejahatan. Nah, itu. Jadi Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sadar tidak sadar kita sudah membuat kerusakan struktur sosial. Nah, struktur sosial ini bahaya kalau rusak. Akibatnya kita dicap jelek, dan ini akan ditanggung oleh kita seumur hidup. Nah, ini sesuatu yang tidak bisa kita tidak, ya. Dan ini menjadi masalah. Kita ingin meyakinkan bahwa ya kita sudah baik. Ya, diskusi sering terjadi. Ya. Kita ingin mengatakan bahwa diri kita ini benar, tetapi ya, kebenaran dan kebaikan dari penilaian manusia itu semuanya ya hanya hal-hal yang tidak ya sempurna. Nah, makanya Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, ya, bimbingan dan penjualan KTKC ini ingin menjadikan Bapak-bapak ini menjadi agen-agen cinta kasih, agen-agen kedamaian. Maka doa 155, 156 dalam Bada Bakti itu didaraskanlah setiap hari. Supaya kita menjadi pribadi yang sadar bahwa dosa kita itu mengakibatkan butterfly effect. Ya. Dan ini disadari oleh Bapak, ya. Jadi jangan pernah kita mau mengatakan apa yang kita lakukan ini tidak berdampak. Berdampak, Pak, sangat berdampak. Dan butuh proses penyembuhan luka-luka batin. Bukan hanya korban dah pasti luka-luka batin. Tetapi orang-orang terdekat kita menjadi korban. Ya. Bahkan ada yang tidak diterima di keluarganya lagi akibat ya kejahatan atau kriminalitas yang kita buat. Nah, ini perlu disadari ya, butterfly effect ini berdampak. Dan ini persoalan Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, kalau kita tidak melakukan perubahan sekarang, kita tidak menjadi baik, segera baik, kita tidak bertobat, kita tidak mau mengampuni, dan kita tidak mau hadir di hadirat Tuhan. Apa sih susahnya untuk melangkahkan kaki dari kamar ke gereja? Apa sih sulitnya mendengarkan orang? Tetapi itu semua ya, kita lebih senang melakukan hal-hal yang membuat kita jauh dari Allah. Nantilah Allah. Saya masih kesal dengan orang itu. Saya belum mau mengampuni. Nantilah Allah. Ya, saya mau membalas dendam dulu supaya orang itu menderita. Nantilah Allah. Orang-orang yang menangkap saya itu, ya kan? Jadi kita minta sesuatu yang jahat kepada Allah yang tidak akan dikabulkan. Dan terkadang ketika ada orang jahat, dia mendapatkan sanksinya, atau orang-orang yang kita tidak suka mendapat suatu kesusahan, kita menjadi bergembira. Padahal kata Yesus, ya, jangan kita iri kepada orang yang membuat kejahatan. Bersedihlah ya kepada orang-orang yang melakukan kejahatan. Karena apa? Karena dia tersesat. Nah, Saudara Rasul Paulus ini ingin menyampaikan kepada jemaat di Korintus, yang tahu diri kamu kan kamu sebenarnya. Masa yang tahu diri kamu itu saya? Kan bukan. Perubahan ini bagaimana kan gitu? Sampai sejauh mana perubahan kita?
Sampai sejauh mana kita? Sekian tahun kita berada di rumah retret ini ya. Di tempat pembinaan ini mungkin sekian bulan. Ada yang beberapa bulan saja, ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Apakah kita tahu? Ya. Orang sering mengatakan luka-luka batin. Luka-luka batin mungkin pribadi, tetapi butterfly effect itu luar biasa. Ya. Jadi terkadang butuh yang namanya rekonsiliasi seumur hidup. Dan ini bisa terjadi kalau kita mau kembali menyadari bahwa kita salah. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Ya, kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah. Jelas di situ. Kita tidak menerima roh dari dunia. Kita menerima roh dari Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Jadi ketika kita dibaptis, ya, hubungan kita diharmoniskan kembali oleh Kristus, ya, sehingga hubungan kita itu menjadi mesra dengan Allah. Nah, itulah cita kasih Allah yang begitu luar biasa. Tetapi tanpa Kristus, ya, hubungan kita itu, ya, menjadi tidak sempurna. Orang hanya mampu berteriak-teriak saja kepada Allah. Orang hanya bisa mengucapkan, ya, supaya Allah bisa mendengarkan. Tetapi dengan Kristus, hubungan kita kembali diharmoniskan. Ya. Hubungan kita yang harmonis ini menjadikan pribadi kita menjadi seseorang yang kembali dimurnikan kembali. Karena kita berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Ya. Kalau misalnya, ya, kita meninggal dunia atau ada yang meninggal dunia kan, rest in peace, beristirahat dalam damai. Ya. Sebenarnya ada istilah, ya, kembali ke rumah Bapa di surga. Ya kembali, kita kembali. Tetapi apakah kita bisa masuk ke rumah Bapa di surga nanti dulu? Ya. Karena kita harus mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di muka bumi ini. Nah, pertanggungjawabannya itu membutuhkan yang namanya, ya, pengampunan, rahmat pengampunan dari Allah. Dalam gereja Katolik itu ada sakramen tobat. Sakramen tobat itu menghapuskan semua dosa yang dilakukan oleh orang itu sebelumnya, ya. Tetapi sanksi di dunia tetap dapat. Karena sanksi di dunia itu pertanggungjawaban kita di dunia. Tapi pertanggungjawaban kita di akhirat itu adalah, ya, karena Kristus yang telah membayar kita dengan lunas.